Kata lu BTR bakal lolos. Gak lolos nih. Penonton turun. Sama kayak lu. Kata lu gede nggak bakal lolos, ternyata lolos. Kabar bagus dong. Lu prediksi lolos? Gak lolos. Lu lihat penonton jauh banget. Dari 110-an ribu, 60 ribu. Lagi sel matahari. Gimana ya? Gimana tuh menurut lu apa yang kurang? Kenapa bisa sampai nggak lolos? Gue juga bingung ya. Tapi yang pasti kita harus mencari solusi sih buat teman-teman kita yang lagi berjuang ini. Kenapa kita yang nyari? Kan yang main mereka. Kita debatin aja permainan mereka kayak gimana. Kita kasih kritik saran yang bisa bikin mereka bisa maju. Sekelas BTR bro, yang selalu masuk di PMGC tiba-tiba nggak masuk. Lu nggak heran? Berdua. Tapi ini bukan kali pertama Super Weekend mereka nggak lolos. Tapi kali pertama buat di PMGC mereka nggak main di fase yang paling penting. Apakah ini bukan era BTR lagi? Yang bikin gue bahas pusing kayak gitu menurut gua kalau lu bilang bukan era BTR lagi. Jadi bahasnya apa dong? Ya mau gimana lagi gitu. Ini PMGC sih menurut gua levelnya udah tinggi lagi, udah lebih lagi. Menurut gua nih harus ada yang disalahin. Atau Lu lah. dibenerin. Karena gua nebak. Iya lu BTR yang nebak, kan lu biasanya ngejinx. Lu bilang lolos ternyata nggak lolos. Salah dia berarti ya itu. lu udah tahu lu ada jinx yang ngapain lu dukung BTR? Iya lagi gimana dong? Tapi kan itu cuma jinx doang. Lu percaya gituan? Gimana lu mau jadi juara? Percaya kita ya? Orang udah terjadi. Semua anak-anak yang lu predik bagus mainnya malah jelek mainnya. Nggak usah lo predik. Kan bagus tapi. Nggak usah lo predik, lo pakai baju warnanya aja, timnya bisa underperform. Oke coba kita ngomong serius. Ini kita lihat kemarin. Kita predik 4 player Bigetron yang lainnya bermain bagus. Ternyata malah Yuhai yang mainnya bagus, yang step up. Yang menyelamatkan ya. Bahkan menyelamatkan poin tertinggi gitu buat mereka semua. Apa ini? Apa yang terjadi sama mereka berempat sampai kejadiannya bisa kayak gini? Kurangnya BTR apa menurut lo? Sampai mereka nggak lolos. Menurut gua ya, BTR terlalu banyak muter. Capek. Muter otak. Bukan, rotasinya muter. Dan nggak cocok gitu dengan gameplay yang kemarin Super Weekend 1 kita lihat. Kenapa Dan emang? Weekday. Sorry bukan Super Weekend nggak lolos. Oh iya. Iya kan? Direndahin lagi sama dia. Orang kita bahasnya weekday dulu dong berarti. Super Weekend nggak lolos lu senyum-senyum. Iya. Kita aja nggak terima Tio. Tapi ini orang bisa senyum-senyum. Lu beneran haters ya Bigetron? Bukan. Apa yang terjadi harus terjadi. Bociltron nih. Yang terjadi biarlah terjadi. Sekarang tinggal gimana caranya kita benerin ke depannya. Makanya kasih solusi. Menurut lo apa yang ngebuat BTR bisa nggak lolos ke Super Weekend pertama? Selain muter-muter. Soalnya kalau nggak muter, nggak mungkin mereka bisa masuk zona. Menurut gua gini. Jadi gameplaynya di Weekday itu ya. Semua tim tuh berusaha rotasi cepat banget. Kita lihat Face menit 3 rotasi. Ya kan? Semua rotasi, semua main ambil tengah. Dan BTR yang muter-muter akhirnya nggak bisa masuk. Nggak juga. MSC bisa. MSC main muter parah. Bagus di weekdays. Dari berempat. Lebih satu. Oh iya, nggak pakai kacamata saya. Dari berempat. MSC rotasi, sisa berapa? Pernahkah berempat hidup? Ya kita nggak peduli dengan sisa berapa, tapi efektivitasnya. Hasil mereka yang kita tetap lihat, hasilnya betul lumayan. Walaupun memang di Super Weekends nggak works ya. Iya kan? Bener kan? Tapi di weekdays at least mereka mengamankan poin yang cukup banyak. Di Super Weekend walaupun jelek pun lumayan, nggak paling bawah. Kita bisa lihat nih poin-poinnya. Ini gua nggak tahu nih terpercaya apa nggak nih. RBJ apalah ini? Nggak tahu dah. Lu dapat sumber dari mana? Tahu RBT ya? Apalah. Daripada ngaco, lu udah komentar, lu nggak terima, gue bakal undang satu orang lagi yang kira-kira bisa memvalidkan data kita. Siapa? Ini orang udah terpercaya. Buktinya mana? Ini makanya mau diundang. Oh, Sabar gitu. dong. Oh, Kan gitu. diundang Oke. dulu. Lu orang pada beribut apa? Lu siapa? Men, lu komentarin Bigetron kenapa nggak lu Super Weekend? Cuy, mereka nggak pasang big blind. Mereka nggak all in. Itu problemnya. Yang bikin bilang bukan kenapa kok begitu. Coba. Ngomong apa gua? Ngomongnya yang bener dong. Coba ngomong yang bener dong. Coba lu komentarin kalau gua ngomentarin kalau mereka tidak all in.
Kalau mereka nggak all in, Yes. lu bahasa dari mana? Emang lu tau dapur mereka? Oke, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kita adalah penonton yang mengamati formula yang terbaik untuk permainan seperti itu. Oke, lu tahu nggak? Ryzen jam 6 pagi grinding, U-Hack jam 6 pagi grinding. Lu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sih mungkin. Hah? Tahu, mungkin terlihat mungkin. Tapi kalau lu komentar seperti itu, apa lu tahu juga sebuah fakta kalau TJB yang baru kelar 2 hari pertandingan setelah PEL mereka, itu poinnya tertinggi malah di 3 match, bukan di 5 match. Mereka nggak all in sih. Itu problem dari Bigetron menurut gua. Apa yang menurut lo kurang dari mereka sampai lo bilang mereka belum all in? Masih PR yang seperti kalian bahas sebelumnya. Kalau formula yang terbaik belum ditemukan untuk permainan mereka. Tapi formula terus, Tio. Apa sih Iya. sebenarnya? Formula yang dicari itu formula seperti apa sebenarnya? Kemarin kita lihat kan, Line up udah oke sih gua rasa. malah bahkan cuma 2 player yang perform di 2 hari itu kemarin. Yuhai udah jelas banget perform, yang malah mainnya paling sedikit. Mainnya terakhir-terakhir. Oke. Walaupun Liquid lebih sedikit ya, hari pertama 3 game doang. Ryzen yang memang masih statistiknya masih oke terus. Tapi 3 orang ini kenapa? Apa ini berhubungan sama yang lu bilang tadi? Ganti-gantinya roster? Pengaruh, kalau menurut gua itu sesuatu yang sangat berpengaruh. Sebenarnya kalau kita bisa berkaca ya dari permainan week 1 ini, beberapa tim menerapkan permainan berbeda ketika Super Weekend dan Weekdays. Apa yang bikin beda? Agresivitas, menurut lo apa? Menurut gue yang membedakan agresivitas. Gak ada beda. Kau pikir? Salah ngundang orang gua kayaknya. Salah ngundang ya? Kita tuh nyari pendapat yang berbeda gitu Tanggung biar kita jawab bisa nih. dapetin Masalahnya satu kita di sini benang merah. Karena dia yang pede kan? Hah? Lu yang pede kan kemarin? Iya, kita di sini udah pede banget nih, Bigetron perform bagus nih. Masalahnya adalah kalau kita ngomong week 1 itu adalah penjajakan, semuanya mencoba. Oke. Ya kan? Kita harus lihat week 2. Apakah week 2 Bigetron bisa memperbaiki PR-nya? Apakah mental juaranya masih ada di Bigetron? Itu pertanyaannya. Mental. Kalau gua rasa mental BTR sih nggak usah dipertanyain lagi ya. BTR tuh mentalnya udah bagus banget. Pengalaman mereka udah banyak. Malah di luar BTR ya, tim Indonesia yang lainnya lah, GD. Mereka perform bagus banget cuy. Yes. Debut yang lu bilang dia aneh di streaming lu, wah dia main bagus banget impactnya cuy. Dia ngomong apa soal Dego? Pemain sebagus itu dikomentarin. Bilang apa dia? Lu bilang yang sama dia gua waktu itu katanya dia ngomong sesuatu tentang Debut. Gue udah jelas bilang Daybot itu kelihatannya lagi bagus banget sekarang. Masih nggak percaya. Dia bilangnya apa? Bahkan diremehkan sama dia. Dia bilang apa dia? Wow. Gue lupa. Lu bilang apa? Coba ingetin kita. Jadi gini, gue melihat waktu dia lawan STE, karena POV-nya, gue pikir dia sedikit sabun. Ternyata, aimnya masuk semua. Gue mengakui gue salah di situ. Dia mah nyalain Tencent sekarang. Nggak berani, Nyalain Pak. Tencent. Nyalain POV. Nyalain POV. Gila. Jangan dong. Tapi lu tahu nggak? GD selalu ngebawa poin kill dalam setiap match dari weekday. Dari weekday. Oh ya? Betul. Yes. Gua Lu bisa lihat di table yang udah tertera juga. Gua setuju. Poin kill mereka tuh banyak banget. Kill yang mereka kumpulin, eliminasi yang mereka kumpulin itu banyak banget. Hanya 2 tim. Nova dan GD. Dan yang mereka selalu stabil, betul? Itu. Nova dan GD. Gimana dengan Infinity? Infinity menurut gua bagus. Mereka step up. Weekdays nggak terlalu booming. Di Super Weekend mereka booming banget. Tapi ini mungkin ya yang jadi PR dari tim-tim Indonesia juga dan juga tim-tim dari regional lain gitu. Jepang lo lihat, main mereka bagus. Mungkin karena pemetaan strateginya. Regional lain, Indonesia, Thailand, semua kelihatan jelas. Jepang doang yang agak sedikit di blur. Nah gitu. Strategi. Tolong dong. POV-nya. Balik lagi Pak. Balik. Iya, Balik. POV-nya. Tolong. Balik. Tapi bener sih, kita ngeliat performance dari pemain tim-tim Jepang. Kenapa anjir? Orang lagi serius. Tolong dong. Orang lagi Lagi ngebangun. serius, tolong dong. Hargain. Maaf Pak, tos dulu. Nggak usah. Jangan ntar gua sial. Nggak usah. Lu kayaknya bersinggungan sama lu nih kenapa selalu hal-hal jelek sih, Blok? Enggak juga. Performa, Itu hanya persepsi statistik. kalian aja. Nggak, tapi baik lagi. Kalau dibilang tim-tim Jepang nggak juga sih. BCSWL mainnya jelek banget. Dan Bah, nggak bisa lolos. dibilang nggak lolos juga. Iya. Betul. BCSWL memang dari Jepang. Dari Korea ya? Dari mana sih? Setahu Dari gue 2 Jepang. Korea 1 Jepang. Tolong dong. Kamu saya Apa kamu gunanya di sini? Supaya Anda mengingatkan memvalidkan kita. ini. Anda memvalidkan Ini dong. bendera apa?
Pablo nih. Tolong Jepang, lihat. Matthew. Mungkin dia lolos dari gabungan Korea Jepang, tapi dia Iya. adalah tim dari Jepang. Tim Jepang. Itulah gunanya kita ada RBJ di sini. Lil Eneng. Lil Eneng. Lil Eneng Yang di Korea itu andalan dia, Cok. Yang nggak masuk Super Weekend. Iya, lu bilang ada lagi siapa? DWG. DWG lu 19. Cuy. Lebih terkenal DWP. Iya sih. Benar. Hah. Benar. sini. Prediksi meleset semua. Tapi ini gila sih. Banyak banget prediksi yang meleset. Bener-bener ini bisa dibilang tidak terkira sama sekali ya. Permainan mereka semua. Ya, Beda banget ya. Bisa dibilang yang gue lihat di PMGC ini, 1 poin itu juga sangat berarti. Berarti banget. Berarti banget. Kita Ya bisa lihat terbukti. Siapa? dari top Dari peringkat 4 sampai peringkat 9 hanya terpaut 1 poin. Bahkan 8 dan 9 poinnya sama, 122. Tim kita pun nggak lolos karena 1 poin. Betul. BTR dan Dead Ice. Dan placement. Poinnya sama malah. Poinnya Itu sama. hanya bertukar loh. 20 dan 21 angka yang tertukar. Ya pada intinya diskusi kita sekarang itu apa yang harus dilakuin sama BTR gitu. Kita mengharapkan tentunya 2 wakil Indonesia di Super Weekend dan 2 wakil Indonesia di League Finals-nya dulu lah. Betul. Gua punya satu opini menarik. Apa? Apa Bigetron harus sepasif for rival? Bermain lebih objektif. Yes. Itu lebih masuk akal, cuy. Dan efektif. Itu poin lebih masuk pentingnya. akal. Lebih efektif. Gue liat lu geleng-geleng nih. Kenapa? Lu sedikit tidak setuju dengan pernyataan gua objektif dengan kata pasta lu tadi. berapa lama nonton Bigetron? Lu buat apa? Punya pemain semua bisa nembak, punya otak. Terus lu mau main kayak for rival, muter. Bukan Bigetron banget. Ini Lu balik. bisa baca nggak For Rivals tuh di hashtag kedua. Lagi beruntung. Wow. Lagi beruntung. Wow. Tapi di Super Weekend tuh nggak ada yang bisa lo bilang beruntung, cuy. Gak ada, Coba cuy. lihat di weekdays, posisi atasnya siapa? Nikma. Siapa lagi? TJB. Tiba-tiba di Super Weekend Terdampar. paling bawah. Ya kan tidak beruntung. Ya kalau kayak gitu enak banget lu ngomong kayak gitu Semua semuanya. tuh bisa dianalisa. Nggak cuy. Kalau bisa, lo cuy. bilang tidak beruntung, diskusi kita kelar dari awal, bro. Tapi kalau kita ngomong segala macam, tetap ntar kita dibilang netizen. Kita nggak tahu dapurnya. Udah selesai. Ya tapi kan kita memberikan apa yang bisa kita analisa berdasarkan yang mereka lakukan. Oke, Kita bukan netizen. kita serius berarti ya. Kita harus ngasih analisa yang benar-benar konkret dengan apa yang udah pernah mereka lakuin. Tetap kalau buat gua Bigetron nggak bisa untuk main kayak for rival. Bukan tipe Bigetron banget dan lihat terbukti Bigetron coba puter dan masalah terbesar Bigetron adalah Miramar. Kenapa dengan Miramar ya? Miramar. Walaupun ada yang ngeklaim juara UWS ya waktu Yes. itu. Betul. Yes. UWS drop spot di Puerto. Menurut gua sekarang Bigetron busuk di Miramar. Oke, kita pegang omongan dia lagi. Dia bilang Miramar. Minggu kedua nggak ada Miramar, cuma Irengel dan Sanhok. Lu yakin lolos nggak BTR? Kalau lu bilang problemnya BTR di Miramar, harusnya BTR bisa lolos ketika mapnya Irengel Sanhok untuk minggu kedua. Karena Sanhok mereka sebagus itu, pas. Ini diunggulin banget sih Sanhoknya. Karena Sanhok Sanhoknya bener-bener di bagus. berapa turnamen terakhir ini kita lihat Sanhoknya Bigetron sangat wow. Berapa kali. Tapi menurut gua balik lagi. Oke. Itu permainan Bigetron agresif. Apakah dia harus menjadi tim yang pasif? Menurut gua penyesuaian dibutuhkan sih. Kita, maksud gua kayak, kalau kita tahu Bigetron agresif, tiba-tiba mereka main pasif, bukan berarti mereka cupu atau segala macamnya. Tapi emang itu yang harus dilakuin buat adaptasi dengan tim-tim lain. Betul. Sepertinya apa yang dibutuhin mereka tuh justru ketika ketika mereka mendapatkan zona seperti misalnya dia main zonanya ke farm gitu. Oke, dia bisa main lebih pasif, lebih main objektif secara positioning gitu. Tapi ketika mereka nggak dapet zona dan mereka main di pinggir, kayaknya nggak worth it lagi mereka terlalu fokus mengambil posisi kompon ataupun posisi di dalam zona. Bahkan dengan sekarang meta-meta split kayak gini dan kemarin kita lihat di Super Weekend, Oke. split akhirnya banyak banget dipunish kan, banyak banget dihajar-hajarin. Hari kan? terakhir terutama. Hari terakhir terutama. Gua rasa itu bisa works banget buat Bigetron. Buat bermain, oke kalau misalnya kita nggak dapet circle, kita coba agresif. Apalagi yang kita lihat sekarang adalah yang perform justru Yuhai. Dan Super Weekend lah, kenapa gue ngelihat saya mendominasi cuy. Super Kalau di- Weekend. Terutama hari Iya, kedua. Super Weekend. Terutama hari kedua. Iya, di Super Weekend tuh bener-bener saya mendominasi banget. Hari kedua sempet kan? Sempet gue ngelihat itu top 3-nya Top adalah 3 saya. semua. Secret, For Rivals, Infinity. TS, sama Infinity. Ya. Sementara waktu itu, gue lupa urutannya gimana, cuma 3 tim saya ini masuk di top 3 atas. Top 3 atas. Garing. Tapi gimana ya?
menurut gue sebenarnya di PMGC kali ini tim MENA itu jadi kryptonite bagi semua tim, cuy. MENA SA ya? Yes. Kenapa? Mereka punya permainan yang komit. That's it. Iya. Itu yang dibutuhin kayaknya. Kita harus ibaratnya tuh, oke, gue mau komit ke arah kompon ini, ya udah gue selesain. Gue yang pulang atau musuh gue yang pulang. Berasa nggak sih kayak ini benar-benar permainan kayak contoh permainan saya yang fokus dengan rotasi tercounter dengan split dari China. Splitnya China Setuju gua. tercounter sama MENA SA yang nabrak-nabrak Nabrak-nabrak. itu aja. Iya kan? Iya. Tapi splitnya Cina tuh nggak ada obatnya, coy. Masalahnya Tapi Sampai game- akhirnya dipecahkan. Akhirnya Nah, dipecahkan. ketemu counternya toh. Akhirnya Betul. dipecahkan. Lu lihat setup TJB di Miramar, Impala, 2 orang nge-split cukup jauh, begitu zonanya makin ke Impala baru regroup lagi. Itu setupnya bagus banget, cuy. Tapi itu cuma terjadi mungkin sampai di weekdays doang. Dan super weekend hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, semua tim udah bisa membaca pergerakan dari tim China. Bentar, gue punya satu opini menarik lagi. Ini orang biasanya aneh-aneh. Lu bakal alasan zona nggak ke Bigetron nggak sih? Menurut gua paling merasa tuh sebenarnya zona itu semua juga adil lah ya buat semua tim. Ya Karena kan? bukan settingan. Karena bukan settingan. Ya kan PMGC bukan Oke. settingan, bukan begitu? Oh, oke. Sebelumnya dia bilang PMGC setting. Iya. Oh dia pengen Lu juaranya, yang bilang, juaranya siapa? lu. Gede ya waktu itu ya? Terus oke, terusin soal Oke. zona tadi. Jadi kita bisa lihat ya kalau ini menurut gua ya. Hmm. Walaupun zona itu memang Settingan. nggak gitu. Zona itu Zona Fiska kan? Sorry. gue jadi lupa mau apa sumpah. Apa coba lanjut cepet dong. Oke, Kita jadi butuh cepet nih. kita butuh cepet. Jadi zona itu sebenarnya adil untuk semua tim ya kan. Semua juga berusaha mengejar dalam zona. Oke. Masuk zona. Tapi untuk Bigetron kemarin, karena Bigetron itu tipe tim yang main di pinggir-pinggir 3/4 circle. Jadi ketika mental nggak ke dia, itu udah nggak bisa masuk. Tapi rata-rata tim Lu ada mainnya gitu nggak sih? Lu ada ngeliat STI kesusahan masuk zona tapi bisa masuk. Iya. Nah, kenapa? Tim Karena reject. ST itu ngambil circle setengah zona. Iya sih, rata-rata semua main di kalau nggak tengah circle, ambil di seperempat circle. Seperempat, 30. Tapi yang gue paling berasa ya dari semua tim PMGC sekarang, mereka bermain bener-bener 1-1-1-1. Gak ada sih sesekali mereka splitnya berdua atau gimana. Tapi sering banget 1-1-1 dan Bigetron setiap kali rotasi selalu 4 berentet. Bisa jadi itu adalah apa yang harus mereka latih lagi, apa yang harus mereka kulik lagi untuk dimaksimalkan. Cara rotasi masing-masing playernya gimana? Berempat. Gue sempat lihat juga waktu kemarin TS Yes. jumper skoternya ya. Yep, Jumper itu selalu di Jauh depan banget. sendiri dulu. jauh banget. Sisa 3 di belakangnya begitu jumper bilang aman, baru 3-nya nyusul. Gue jadi kepikiran soal kata-kata dari Bro Doge kemarin. Apa tuh bro? Dia ada bilang sekarang metanya itu udah nggak bisa kita terlalu fokus sama objektif 4 orang. Oke. Bahkan terkadang kita harus bisa sacrifice satu player untuk mendapatkan objektif yang lebih banyak lagi gitu. Yang barusan diomongin sama Pablo juga. Ya. Booms atau ya Booms ya. Booms ngelihat oke dia ter-take down tapi mendapatkan info akhirnya mereka bisa dapat hashtag yang lebih bagus jauh. Bahkan Daebot bisa mendapatkan kill lagi. Betul. Setuju gua. Mungkin itu yang bisa diterapin lagi gitu. Sama BTR. Sama Bigetron. Nggak berubah-berubah gitu. Berarti mendingan Junks out kalau menurut lu? Banyak netizen yang bilang kayak gitu loh. Siapa yang harus jadi Junks out segala macam. Ini Siapa? salah satu menurut gua ya. Gua nggak setuju. Gua nggak setuju gitu. Coba. Netizen pada bilang junks out ya. Oke. Gua tanya gini ya, simple deh. Junks out nih, kita buang. Buang Junks. Buang junks. Siapa yang mau isi? Lo pada ngomong doang. Siapa Ada yang isi? bisa jawab nggak? Siapa yang mau terima? Betul. Kalau lu memperlakukannya kayak gitu 150.000. terus, setiap coach yang masuk, siapa lagi yang mau di dalam? Mungkin Dan Boyka orang- ditarik lagi. Kalau gua menempatkan diri gua sebagai netizen. Boyka. Ya karena Boyka yang ngasih impact waktu itu sampai BTR bisa jadi champion. Saya nggak gitu kenal sama Boyka. Coba Mas Anang gimana jawab? Hal itu udah pernah disinggung juga sih, kayak Boyka itu mungkin lebih ke arah semistri ya. Tapi kalau mungkin taktikal, Jang punya keunggulan di atas Boyka. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti Jang tidak punya semistri sama roster Bigetron saat ini ya. Tapi gimana ya? Menurut gua output yang kadang tidak sesuai ekspektasi. Ketika strategi salah itu ya bukan sekedar salah pelatih, cuy. Betul. Iya kan? Gua kali ini. Bener kan? Lu nggak bisa nyalain, oh strategi A nggak berhasil, coachnya salah. Enggak. Tapi yang gue heran satu,
kenapa dari netizen nggak pernah nyalain playernya gitu? Secara keseluruhan. Itu. Kalau nggak yang diserang Junks, yang diserang Liquid. Kalau Atau Yuhai. Kalau nggak Yuhai. Ya, orang-orang baru Yang ya, lainnya nggak pernah diserang. Padahal secara teorinya adalah mereka yang veteran, mereka yang harusnya bisa angkat, Oh, gue bisa kurang bawa. sependapat. Oke. Kalau ngomong kayak gitu, gue lebih berpendapat bahwa mereka main satu tim, yang disalahin satu tim. Satu tim. Bukan Kalau satu kalah, atau kalah dua satu orang tim. aja. Win Betul. together, lose Maksud together. gue gini, Nah. kalau secara logikanya, yang orang baru ini sebenarnya nggak gitu salah. Oke. Lu yang di dalam tengah situ, harusnya lu lebih bisa bawa diri, gimana caranya, dan mengakui ini salah gua, gitu loh. So, minggu kedua, dua tim Indonesia lolos, dua-duanya nggak lolos, atau hanya salah satu yang lolos? Dari Matthew kali ini. Oke. Karena gue nggak mau dibilang Matthew nyamain pendapat lu. Harus lu yang nyamain pendapat Matthew. Gue percaya Gua rubah. Gue percaya GD udah menemukan formulanya mereka. Terutama gue kemarin sempat bilang GD itu yang dibutuhin adalah PD-nya mereka di kancah internasional ini. Udah kelihatan banget PD-nya mereka kayak gimana. Nova dihajar. Betul. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Betul. Bahkan stalwart yang nabrak mereka aja bisa mereka atasi. Sikat. Walaupun sabun sedikit. Balik lagi, gue percaya dengan GD mereka akan lolos lagi karena mereka udah dapetin formulanya, mereka udah PD-nya dapet juga. Gue berani jamin dia lolos. Yakin kalau Bigetron Sunhawk loh. Nggak ada Miramar. Yang dibilang bener-bener gak ada sama Miramar ya? Pablo. Nggak ada. Ada adalah bener, jadi kelemahan gimana BTR map saat ordernya? ini. Bener-bener Irenggus sama Sunhawk nih? Harusnya di pertama bakal ada Irengel, Sunhawk, Irengel, Sunhawk, Irengel. 2 kali Sunhawk. Iya, Hari 2 kali keduanya Sunhawk harusnya. baru 3 Posisinya. kali Sunhawk. Betul. 3 kali Sunhawk. Oke, gue pede BTR akan lolos. Better lolos. BTR akan lolos. Lil, Gue punya fakta menarik sih. jawab Menarik dulu buat siapa? sebelum lu kasih fakta. GD bakal sedikit Struggle. berdarah-darah untuk lolos ke Super Weekend. BTR itu selalu punya core point yang cukup maksimal di Sunhawk. Oke, gue yakin BTR lolos Super Weekend kedua. Oke, lu yakin? GD gue juga yakin lolos, cuman apa ya? Sunhawk mereka masih harus dibenerin sih. Apa yang dibenerin? Nang udah bagus. Bukan jelek. Super Weekend udah bagus. Iya, Mereka motong siapa kemarin? Nova atau JB dari Sunhawk? Mereka potong loh. iya bener. Gue sepakat. Hanya harus dibenerin dikit aja. Kalau gimana ya? Gue menilai tim yang bagus itu yang pernah chicken di map itu sih. Kalau gue. Atau Ya, placementnya. enggak, oke. balik lagi pertanyaannya, apa yang harus diperbaiki lagi dari GD di Sunhawk? Iya, bukan masalah chicken. Apalagi bisa Positioning. di-improve? Positioning? Nih gue pengen Positioning ke next circle-nya. Oke. Biar outputnya juga lebih maksimal. Balik lagi ya, gue garis bawahi, bukan Sunhawk mereka jelek. Cuman harus ada yang diperbaiki dikit. Oke. Apalagi kalau zonanya shifting. Dan posisi menurut lo harus Posisi diperbaiki. gue. Posisi. posisi apa? Positioning aja. Jadi menurut lo di minggu kedua yang bakal pasti lolos BTR. Posisi apa? Iya. Oke, gini. Menurut lo aja posisi posisi apa? playernya lah. Kalau lu Lah, ngapain? Mau numpang main judi. Cu, salah dulu. Salah lapak, Pak. beda. Bilangnya dia, Cuk. Beda, Ini beda. bukannya nongkrong time ya? Bukan. Salah, di sana. Beda konten. Beda konten. Program serius. Program Serius. serius. Pak, Maaf. kita masih punya waktu 30 menit. Tolong dong ini. Tolong ya. 30 menit. Sabar ya gantian ya. Aduh. Jadi menurut gue gini, GD kalau dibilang positioning, gue nangkap maksudnya si orang ini. Oke, apa? Si orang ini. Si orang ini, positioningnya adalah kemarin GD sebenarnya sempat masuk zona. Sona. Zona. Meleset. Zona fiskal. Zona fiskal. Oke. Zona Fiska. Lanjut. Jadi sempat masuk, tapi dia terlalu lama untuk ngambil posisi itu. Terlalu takut menurut gua. Kemarin di Sunhawk. Yang waktu dia hashtag 2 apa 3 yang ditembak sama itu. 3. Hashtag 3. Menurut gua itu GD dari gudang enak banget naik ke atas sebenarnya. Keburu. Cuma kita lihat, GD tuh terlalu takut, terlalu lama gitu menurut gua. Harusnya tuh bisa masuk, ngambil zona enak banget, bisa chicken. Tapi terlalu lama menurut gua. Takut. Lama dan takut. Enggak, kenapa lu bisa bilang takut? Emang lu tau POV-nya GD gimana? Kelihatan cuy dari gerak-geraknya. Ya lu cuma ngeliat mereka yang ngobrol. Ya kalau kayak gitu kita nggak usah ngomong lagi anjir. Mereka Sama takut nggak aja, bakal kita ngejar juga cuma Nova, bisa Cuk. lihat. Ya cuma lu kasih analisa yang agak maksud. Itu masuk akal menurut gua. Coba Bung, tolong rapikan kata-kata saya Bung. Ada Gimana mau partner sama saya di dirapiin? sini. Ya. Mendingan gua rapiin ini lebih gampang. Bener. Daripada Lu memahami ngomong dia. aja. Bener kan? Lu ngomong aja dah. Gitu. Enggak masalahnya Jadi lu paham bilang- maksudnya? nggak, Iya, masalahnya- paham. nggak, lu jadi kemana-mana, jadi ke masalah takut lah, Takut apalah. apaan sih? Menurut gua dia tuh terlalu lama positioningnya adalah yang itu gitu. Nah, kalau lu ngomong sampai situ doang, kita ngerti. Nah, positioning Cuma dia jangan terlalu kayak lu lama. bilang mereka Jangan takut. jangan terlalu Kalau lama gitu ngambil aja. zona gitu. Sampai situ loh. kunci aja. Takut tuh beda. Oh, gini deh, lanjut ke Cuy. pertanyaan gua tadi. Kalau tadi Anang bilang BTR udah pasti lolos.
GD agak sedikit berdarah-darah minggu kedua. Nah, lu Super Weekend kedua nanti nih, 2 tim Indo, 1 tim Indo atau malah nggak ada. Wah, gua jauh dikit nih. Gua takut salah nih. Terakhir, gua prediksi Bigetron nggak lolos. Itu kepala sukunya sendiri ngomong, lu sih Blo, pakai bilang prediksi-prediksi nggak Kemarin lu lolos. prediksi lolos, mereka nggak lolos. Sama aja. Lu sih Blo, prediksi kita Itu lolos. dia Anabel beda. Pas di live stream Ya sekarang lu prediksinya apa? nggak lolos lagi. Bigetron, BTR nggak lolos. Nggak Indo Pride. Wah, Nggak Indo Pride. lu sih bener-bener lu bener-bener nih ya netizen ya. Lu jangan bawa netizen. Kenapa netizen yang tidak tahu apa-apa lu salahkan? Lu semua mirip netizen, lu tau nggak? Kenapa salah kita? Ya ampun, bangga dengan perlakuan yang nggak bener. Bang, perlakuan nggak bener apa sih? Coba lu jelasin dulu dong. Gua paling nggak suka ya Nang ya. Gua sedih banget, bukan Kenapa? nggak suka. Gua sedih banget. Nih gua ngomong serius nih. Iya. Coba muka lu pada serius dulu. benar. Serius. Oke, serius. Gua sedih banget penonton PMGC kemarin. Kurangnya itu hampir setengah lebih. Oke. Gara-gara? Bigetron nggak lolos Super Weekend. Ya wajar, fanbase mereka paling gede. Wajar, nggak bisa disalahin. Betul. Terus, tapi yang gue sedih, netizen itu bangga. Tuh lu lihat, PMGC sepi, nggak ada Bigetron. Lu tuh mestinya malu. Gue sih lebih malu kalau misalkan BTR diundang cuma buat ngeramein turni. Itu gue malu banget. Gue sih lebih malu orang yang teriak Indopret tapi tidak menyemprinkan Indopret. Jadi Indopret ini Bigetron doang? Hah? Bigetron doang? Pablo dong. Hah? Indopret itu semuanya? Semuanya. Kalau ada drama semuanya jadi hero. Ini nih ada tim yang lagi Ini, bawa nama menggaungkan Indopride. Itu loh maksud gue. Mulut gue jahat dah kalau ngomong, udah yuk. Ya udah. Jadi belum Iya, kelar. belum kelar. Prediksi lu. Problem lu belum keluar. BTR nggak lolos. Gede? Lolos. Tapi ya, Karena yang gue rasain adalah gini. Apa? Gue takutnya Bigetron. Mereka kemarin mental juga jatuh. Gue nggak merasa mental juaranya tuh ada lagi di mereka. Gua tetap nggak terima sih. Kalau Mental ngomongin juara mental beda ke sih. BTR gua nggak terima sih. Nggak gini, sekarang kan gini. Super Weekend 1, dia nggak masuk, mereka nggak masuk. Ya kan? Super Weekend 2, apa yang bisa bikin masuk? Mental mereka. Ya betul sih. Mental mereka. Kali ini lu setuju sama gue? Gua lebih ke strategi sih menurut gua. Kalau mental menurut gua nggak bakal go. Sanhoknya tadi pengaruh bakal pengaruh. Supportnya manajemen ke BTR itu bagus loh. Betul. supportnya manajemen ke BTR. Yes, manajemen GH BTR -nya. baru. Satu, Makan sate et. nggak ngaruh. Hah? Nggak ngaruh? Gue lebih bilang kayak psikolog Trade. segala macam. Ada psikolog. Bagus. Ya bagus. Analis ada. Makanya kalau masalah mental gue nggak terlalu mempermasalahkan. Mungkin ke arah strateginya. Oke, Oke. menurut lu Adaptasinya mental BTR itu agak sedikit lama. Mungkin PR-nya BTR sekarang yang pernah mereka rasain telat panas gitu. Kayak kita nggak bisa pakai istilah telat panas lagi. Kan zaman dulu gue bilang. Kalau zaman sekarang ya gue rasa emang harus Jadi mereka kita mau siap. prediksi ke masa depan apa mau ngomongin sejarah masa lalu? Kita ngomongin prediksi buat Super Weekend kedua. Lu jangan buka topik baru. Mau tutup ya? Mudahan. Ini lagi mikirin closingnya gimana nih, anjing. Capek. Jangan buka topik baru. Oke, kalau gitu jadi apa Gimana mana nih? kita nih? Jadi buat lu tadi GD lolos, BTR nggak lolos. BTR nggak Buat lu dua-duanya lolos. Dua-duanya lolos tapi GD sedikit pas-pasan lah. Pas-pasan. Karena Sanhok balik Oke. lagi. Lu Buat gua dua-duanya lolos juga. Gue dua-duanya lolos. Dua-duanya lolos. Itu tadi yang lolos nggak lolos. Yang bakal menggila di weekdays. Menurut kalian siapa? Aduh, weekdays. Ini sulit. Yang di Super Weekend bagus, belum tentu di weekdays bagus. Masalahnya, masalah utama adalah ini tayangnya setelah weekdays. Nah itu. Jadi- Berarti kita pergi ke masa depan dulu. Kita harus salah ngomong, pasti benar-benar ketahuan kita bodoh. kita bodoh. Anabel, untungnya Anabel. Oke. Gembel. Gembel. Oke. Ini harus tim Indo atau bukan nih? Ya bebas dimanapun. Ini prediksi Kan coba-coba prediksi nih. tim yang Oke. bakal menggila di weekdays. Oke, OST. ambil kartu dulu kita bagi siapa yang jemput pertama. Oh iya. Gede-gedean. Oke. Let's do some roll. Jangan lu Lama banget. Tolong dong. Minta tolong lagi. Satu kartu aja ya. Satu lah. Yang paling gede terakhir. Yang kecil paling- duluan. Oke, kecil duluan ya. Buka barengan. As kecil ya. Satu As kecil ya. 1, 2, 3. duluan. Udah gue STM ngomong. STE. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Gue Aduh, siapa ya? tim secret. Gue bisa ngasih insight ya satu. Gak perlu orang ditanya prediksi doang, nggak usah. Infinity bagus Nggak Sanhok. usah. Nggak usah. Kan ngasih tahu. Nggak usah blocking, tadi omelin lagi ulang. Oh ya. Gua Fast Clan. Lu Fast Clan. Gue Face Clan. Fast Clan. Ya udah, makasih. Matthew belum. Oh, belum. Belum cu. Lama Gua nih. Nova. Ya, Nova deh. Nova.
Nova. Gak usah pakai alasan ya. Gak usah. Gak usah, orang masa depan, ntar kita tinggal dikatain doang. Kalau dikatain, kan gue bilang kali kalau ini masalah kita- itu jangan ngajak-ngajak lu aja. Kali ini kita satu tim. Enggak. Closing ini closingan. Enggak kelar-kelar. Closing kali ini kita satu tim. Enggak, Semoga ada yang benar di antara kita berempat. Iya dong, kalau nggak malu kita. Iya, yang bener gue lebih pengen kalau masalah bener gak bener. Lolos Yang dulu. dua tim Indo Iya. lolos ke Super Weekend itu Iya. yang gue pengen. Tapi jangan main Indopride lah, udahlah. Lah, gue Indo Pride banget bro. Indo Pride banget, Terlepas bro. dari prediksi yang gue kasih. Iya. Prediksi gitu. Terus sampai setengah jam nih. Udah. Udah lah, dia makin ngaco. Gak jelas. Udah selesai lah. Lu sini aja, ngapain ikut kita? Udah sana lu. Udah, dasar lu. Sisa kita berdua nih. Gimana nih? Pusing. Pusing gue juga. Lu jangan pada nonton doang. Komen di bawah. Siapa yang bakal menggila di Super Weekend kedua? Itu poinnya tertinggi malah di 3 match, bukan di 5 match. Kurang nangkep. Mungkin lo ngomongnya agak dekat. Biar dia lebih jelas. Mendekat lagi. Nah, Kata lu, GD bakal lolos. GD bakal nggak lolos. Kata lolos. Salah lagi. Ya nggak apa mestinya. ya kenapa lu stop? Gimana nih? Kita tinggal berdua. Lupa lagi gue.